Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God Part 46. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menghentikan langkahnya di kediaman Li dan mengakhiri keluarga itu dengan darah dan pedang, menyisakan garis keturunan lemah sebagai saksi kehancuran. Klan perkasa runtuh dalam sehari, mengguncangkan kekaisaran. Di istana, ia diperingatkan tentang ancaman sekte langit terpencil, namun memilih tetap tinggal. Keesokan harinya, kereta raksasa turun dari langit, membawa murid inti sekte besar. Kota membeku. Kekuasaan ditantang, tahta diguncang, dan Ye Yunfei kembali berdiri sebagai pusat badai yang tak terelakkan. Dalam waktu singkat, pria bertubuh kekar setinggi 2 meter itu telah tiba tepat di hadapan Ye Yunfei. Sosoknya menjulang seperti dewa iblis, megah dan menekan. Aura niat membunuhnya membuat udara di sekitarnya terasa berat. Di hadapan Ye Yunfei, pria itu lebih dulu mengakui bahwa kekuatan fisik Ye Yunfei memang luar biasa, bahkan layak diapresiasi. Ia menyebut bahwa dirinya sendiri pernah melatih tubuh fisik untuk waktu yang lama. Namun, menurut pemahamannya kini, kekuatan fisik hanyalah jalan samping. Jalan sejati tetaplah pengembangan kekuatan spiritual. Dengan sikap seperti seorang guru yang sedang memberi pelajaran, ia menatap Ye Yunfei dengan rasa superioritas yang jelas. Namun, pemahaman itu menurutnya sudah tidak lagi berguna saat ini. Hari ini, Ye Yunfei ditakdirkan untuk kalah. Senyum dingin yang terukir di wajahnya bukan lagi sekedar percaya diri, melainkan keyakinan penuh akan kemenangan. Sesaat kemudian, pria bertubuh kekar itu mengulurkan tangan dan menepuk udara. Dari belakangnya, sebuah kapak raksasa muncul seolah dipanggil oleh kehendaknya sendiri. Dalam sekejap, kapak itu digenggam erat, lalu ditebaskan ke depan. Cahaya dingin yang dipancarkannya membelah udara, seakan-akan langit pun terbelah dua. Bersamaan dengan ayunan kapak itu, gelombang energi spiritual yang luar biasa menghantam maju, sebagai gunung runtuh dan lautan meluap. Seluruh langit bergetar halus, menandakan kedahsyatan serangan tersebut. Tak heran, pria ini termasuk 15 besar di antara murid inti sekte langit terpencil. Namun, Ye Yunfei sama sekali tidak mundur. Di tangannya, pedang besi berat emas merah yang tampak sederhana diangkat dan ditebaskan ke depan. Dalam sekejap, suara mendesing memenuhi langit. Pedang itu melaju lurus, seolah membelah awan dan meninggalkan jejak putih panjang tanpa akhir. Benturan keras terjadi. Pedang dan kapak saling bertemu. Dalam satu momen singkat, kapak raksasa itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan yang berhamburan ke segala arah. Pedang Ye Yunfei sama sekali tidak terhenti. Tanpa perlawanan berarti, bilah berat itu terus melaju dan menghantam dada pria bertubuh kekar tersebut. Dengan ketenangan yang nyaris menakutkan, Ye Yunfei menyatakan bahwa niat membunuh akan selalu dibalas dengan hal yang sama. Sesaat kemudian, tubuh pria itu meledak. Daging dan tulangnya hancur seperti rapuhnya kertas, berubah menjadi debu. Di udara, darah dan potongan tubuh berhamburan seperti hujan merah yang jatuh dari langit. Dengan pedang besi berat emas merah yang dipadukan dengan pil kekuatan brutal kekacauan, Ye Yunfei mampu membunuh seorang kultivator alam mendalam tingkat menengah hanya dalam satu serangan. Saat itu seluruh kota kekaisaran terdiam, baik di udara maupun di darat, tak satu pun mampu berkata-kata. Pemandangan barusan sepenuhnya melampaui nalar mereka. Dari kejauhan, Ibu Suri menyaksikan semuanya dengan senyum getir. Kini ia benar-benar memahami sumber keyakinan Ye Yunfei dan mengapa ia menolak meninggalkan kota kekaisaran meski telah diperingatkan. Di atas tandu, para murid sekte langit terpencil terpaku tak percaya. Wajah Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima pucat seperti melihat sesuatu yang mustahil. Mereka teringat rencana sehari sebelumnya di kediaman Li. Rasa dingin menjalar di punggung mereka disertai kelegaan tersembunyi karena saat itu tidak benar-benar berhadapan langsung dengan Ye Yunfei. Jika tidak, nasib mereka mungkin tak jauh berbeda. Di tengah keheningan itu, suara Ye Yunfei terdengar lagi. Dingin, tenang, dan penuh keyakinan.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal ia telah meminta para murid Sekte Langit Terpencil untuk menyerangnya bersama-sama agar waktunya tidak terbuang. Saat ini pedang panjang di tangannya mengarah miring ke bawah. Tetesan darah mengalir di bilahnya, sementara pakaiannya berkibar liar tertiup angin. Sosoknya tampak seperti dewa perang yang turun ke dunia. Di atas tandu, keputusan pun diambil. Selain Tuan Muda yang riang dan Xiao Shang, semua murid Sekte Langit Terpencil bergerak serempak. Sekitar selusin aura alam mendalam meledak bersamaan. Tekanan spiritual mereka menyatu dan mengguncang langit dan bumi. Banyak orang di kota merasa lutut mereka melemah, hampir ingin berlutut karena tekanan itu. Ye Yunfei justru menyambutnya dengan penuh semangat. Pedang besi berat emas merah di tangannya bersinar terang, seolah ia menggenggam matahari kecil yang menerangi langit dan bumi. Selusin lebih ahli alam mendalam menyerang bersama. Kekuatan yang seharusnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Banyak orang diam-diam berpikir bahwa kali ini Ye Yunfei mungkin akan kesulitan. Namun di dalam hati mereka, sebagian besar justru berharap ia menang. Kesombongan para murid Sekte Langit Terpencil telah melampaui batas, bahkan sampai menentukan siapa yang pantas menjadi kaisar. Langit bergemuruh, energi spiritual yang dahsyat mendidih, seakan kehampaan tak sanggup lagi menahannya. Menghadapi semua itu, Ye Yunfei justru tertawa rendah, tawa yang menyerupai raungan makhluk buas. Seluruh kekuatan fisiknya dituangkan ke dalam pedang. Satu tebasan dilepaskan. Cahaya pedang melesat seperti naga, merobek kehampaan dan meninggalkan jejak putih raksasa. Dalam sekejap, tekanan spiritual gabungan para murid Sekte Langit Terpencil lenyap sepenuhnya. Ye Yunfei melangkah ke udara, gerakannya secepat bayangan. Dalam satu tarikan nafas, ia sudah berada di hadapan salah satu murid. Tebasan berikutnya turun, menghancurkan pedang lawan sekaligus tubuhnya menjadi debu. Serangan datang dari segala arah. Artefak spiritual tingkat rendah hingga tinggi bermunculan. Namun semuanya hancur begitu bersentuhan dengan pedang besi berat emas merah. Dentang demi dentang terdengar. Senjata-senjata itu pecah tanpa mampu bertahan sesaat pun. Dalam beberapa detik, pedangnya Yunfei menari tanpa henti. Satu tebasan, satu nyawa lenyap. Cepat, bersih, dan tanpa keraguan. Ketika semuanya berakhir, di langit hanya tersisa dua sosok di atas tandu, Tuan Muda yang riang dan Xiao Wusang. Seluruh kota kekaisaran kembali sunyi. Semua mata tertuju pada satu orang, Ye Yunfei. Di dalam kereta, Tuan Muda yang sebelumnya masih tampak riang kini benar-benar kehilangan kendali. Amarahnya meledak, dan tatapan penuh kebencian yang ia arahkan pada Ye Yunfei terasa seperti sorot mata binatang buas yang terluka. Dari tubuhnya, aura kemarahan yang nyaris tak terbendung terus membuncah. Awalnya, lebih dari selusin murid inti Sekte Langit Terpencil berdiri dengan penuh wibawa. Namun kini, yang tersisa hanyalah dirinya dan Xiao Wusang. Kenyataan itu membuat dadanya seolah terbakar. Ia sama sekali tidak dapat menerima hasil seperti ini. Xiao Wusang sendiri tampak pucat. Dalam benaknya pertanyaan demi pertanyaan berputar tanpa jawaban. Sejak kapan Kekaisaran Qin melahirkan sosok sehebat ini? Ia menyadari dengan getir bahwa kekuatan tempurnya benar-benar berada jauh di bawah Ye Yunfei. 6 atau 7 tahun lalu, ia adalah jenius yang dengan mudah menekan generasi muda Qin. Setelah bertahun-tahun berlatih di Sekte Langit Terpencil, ia kembali dengan keyakinan bahwa seluruh generasi muda Kekaisaran Qin akan memujanya. Namun kenyataan menamparnya dengan keras. Dari dalam kereta, Xiao Wushang menyaksikan satu persatu murid Sekte Langit Terpencil tumbang di bawah pedang Ye Yunfei. Rasa takut menjalar dari tulang punggungnya hingga ke ujung jari. Tubuhnya dingin, kaku, bahkan bernafas pun terasa sulit. Pada akhirnya, Tuan Muda yang riang itu tidak lagi menahan diri. Ia melangkah maju. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Sebuah senjata spiritual tingkat tinggi. Kultivasinya berada di tahap menengah alam mendalam. Namun Ye Yunfei bisa merasakan bahwa kekuatan tempur sebenarnya jauh melampaui kultivator alam Suan tingkat akhir biasa. Bahkan jika ia mau, terobosan ke tahap akhir alam mendalam hanyalah soal waktu. Sama seperti Ye Yunfei, ia sengaja menahan diri demi memperkuat fondasi. Begitu ia bergerak, aura pedang tak kasat mata langsung menyapu langit. Udara di atas kota kekaisaran terbelah, menciptakan lorong putih panjang yang memanjang beberapa kilometer mengarah lurus ke Ye Yunfei. Seketika, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh kota. Setiap gerakan Tuan Muda ini benar-benar mengguncangkan hati siapapun yang menyaksikan. Namun Ye Yunfei tidak mundur. Gerakannya sederhana. Ia mengayunkan pedang besi berat emas merah di tangannya. Cahaya pedang menembus langit, melengking tajam, lalu berubah menjadi pelangi pedang yang gagah dan tak tertandingi. Dua kekuatan itu bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Gelombang energi menyapu segala arah seperti badai.
kota kekaisaran bergetar hebat, seakan dilanda gempa besar. Serangan keduanya benar-benar mengerikan. Di udara, tuan muda itu menatap Ye Yunfei dengan dingin. Ia mengakui dalam hatinya bahwa dirinya telah meremehkan lawan. Namun baginya, Ye Yunfei tetap harus disingkirkan. Terlalu banyak murid sekte langit terpencil telah gugur. Dalam pandangannya, hanya satu akhir yang pantas. Ye Yunfei justru menggereng ringan, seolah sedikit heran melihat begitu banyak kata-kata berputar tanpa makna. Ia tampak sama sekali tidak terganggu. Serangan berikutnya datang tanpa ragu. Pedang panjang di tangan tuan muda itu berkilauan, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menari seperti naga di langit menembus lapisan udara. Tebasan itu turun dengan keagungan seolah dunia kehilangan warna. Inilah musuh terkuat yang pernah Ye Yunfei hadapi sejak kelahirannya kembali. Darahnya mendidih, dengan raungan penuh semangat, ia membalas. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, menyatu dengan pedang besar di tangannya. Tuan muda itu mengerahkan teknik-teknik pedang tingkat tinggi. Setiap serangan datang dari sudut yang licik dan presisi. Namun Ye Yunfei menanggapi semuanya dengan cara paling sederhana, kekuatan mutlak. Apapun teknik yang datang, ia tebas dan hancurkan. Tidak ada tipu daya, hanya penindasan mutlak. Langit seakan terbelah. Dua pedang beradu berkali-kali menciptakan gelombang energi dahsyat yang bergulung seperti naga murka di angkasa. Dalam sekejap, pertempuran mencapai titik imbang. Di alun-alun istana, Ibu Suri menatap ke langit dengan napas tertahan. Kekagumannya bercampur ngeri. Ia sendiri pernah dikalahkan dalam satu gerakan oleh tuan muda itu. Namun kini, Ye Yunfei mampu bertarung seimbang. Makna di baliknya terlalu jelas. Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Rasa takut dan kebencian bercampur menjadi satu. Sosok Ye Yunfei kini benar-benar berada di luar kendali mereka. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengerahkan seluruh kekuatannya. Api ilahi merah menyala di sekeliling tubuhnya, bergulung liar di angkasa. Dengan satu tebasan horizontal, pedang besi berat emas merah menghantam pedang lawan. Benturan itu meledak hebat. Tubuh tuan muda yang riang terpental dari langit seperti meteorit, menghantam tanah kota kekaisaran dan menciptakan kawah besar. Di dalamnya, tubuhnya tergeletak compang-camping, berlumuran darah, tak jelas hidup atau mati. Keheningan mutlak menyelimuti dunia. 10.000 pasang mata terbelalak. Tuan muda sekte langit terpencil dikalahkan. Di langit, hanya Xiao Wushang yang tersisa di kereta. Ia menatap Ye Yunfei seolah sedang memandang iblis yang tak terjangkau. Giginya bergetar tanpa suara. Dengan pedang besar di tangan, Ye Yunfei melirik Xiao Wushang dan Perdana Menteri Xiao. Dengan nada tenang, ia mengungkapkan bahwa semua ini, kedatangan sekte langit terpencil, kekacauan di Kekaisaran Qin, berakar dari ambisi ayah dan anak itu sendiri, rencana yang disusun dengan cermat untuk merebut kekuasaan. Namun, perhitungan mereka keliru. Senyum dingin terukir di wajah Ye Yunfei, menandakan berakhirnya segalanya. Perdana Menteri Xiao menatap Ye Yunfei dengan wajah pucat ketika melihat hampir seluruh murid sekte langit terpencil tumbang. Dalam benaknya, ini bukan lagi sekedar konflik pribadi, melainkan bencana besar yang bisa menyeret seluruh Kekaisaran Qin ke jurang kehancuran. Ia yakin dengan tindakan sejauh ini, Ye Yunfei bukan hanya tak mungkin lolos, tetapi juga telah menempatkan Kekaisaran dalam bahaya besar. Namun, Ye Yunfei justru menanggapinya dengan sikap tenang dan meremehkan. Dalam pikirannya, sekalipun para murid sekte langit terpencil itu benar-benar dibunuh olehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berbuat apa-apa. Bahkan, Perdana Menteri Xiao dan putranya pun telah ia masukkan dalam daftar orang yang tidak akan ia biarkan hidup. Mendengar sikap itu, Perdana Menteri Xiao benar-benar dilanda ketakutan. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir tanpa henti. Pada saat itulah Ye Yunfei memandang Kaisar dan dengan nada dingin namun tegas menyampaikan penilaiannya bahwa seorang Perdana Menteri yang berambisi merebut tahta adalah ancaman besar jika dibiarkan hidup. Demi kesetiaan pada kekaisaran dan atas nama Kaisar, pengkhianat seperti itu seharusnya disingkirkan. Kaisar yang sejak lama menahan amarahnya akhirnya meluapkannya. Dalam hatinya, Perdana Menteri Xiao memang pantas menerima akhir seperti itu.
Jika Ye Yunfei tidak muncul tepat waktu dan memperlihatkan kekuatan dahsyatnya dengan menyingkirkan para murid sekte langit terpencil, Kekaisaran Qin mungkin sudah lama berganti penguasa. Kebencian kaisar terhadap Perdana Menteri Xiao pun tak lagi terbendung. Dalam sekejap, Ye Yunfei bergerak. Tubuhnya melesat menuju Perdana Menteri Xiao tanpa ragu sedikit pun. Ia tahu, membiarkan orang ini hidup bukan hanya membahayakan keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi ancaman laten bagi dirinya sendiri. Karena itu, belas kasihan sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Perdana Menteri Xiao yang melihat Ye Yunfei menyerbu ke arahnya diliputi kepanikan luar biasa. Ia berusaha membuka mulut, berharap masih ada ruang untuk berunding. Namun, jawaban yang datang hanyalah pedang besi berat emas merah di tangan Ye Yunfei. Hampir 200.000 jin kekuatan fisik dicurahkan ke dalam pedang itu. Ditambah berat pedang itu sendiri, tebasan tersebut menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemanapun pedang itu melintas, ruang seolah tertekan dan membeku. Waktu pun terasa berhenti sesaat. Perdana Menteri Xiao meraung, mencoba menggerakkan tubuhnya untuk bertahan. Namun dengan ngeri, ia menyadari bahwa tubuhnya seperti terperangkap dalam rawa tak kasat mata. Setiap gerakan terasa berat dan lamban. Tebasan Ye Yunfei pun jatuh tanpa ampun. Xiao Wusang yang menyaksikan pemandangan itu berteriak panik dan berusaha menerjang maju. Namun semuanya sudah terlambat. Pedang emas merah itu menghantam Perdana Menteri Xiao, dan dalam sekejap tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Ia bahkan tidak sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Kemarahan Xiao Wusang meledak, matanya memerah oleh emosi dan kegilaan. Ia melompat dari kereta dan menerjang Ye Yunfei dengan putus asa. Di udara, tombak andalannya melesat keluar seperti naga, menyerang dengan kecepatan mengerikan. Tombak itu dulunya pernah membuat seluruh generasi muda Kekaisaran Qin menggemetar. Namun Ye Yunfei hanya mengayunkan pedang besinya dengan satu tebasan sederhana. Dentingan keras terdengar, dan tombak itu meledak berkeping-keping. Pada saat itu juga, Xiao Wusang tersadar. Ia baru saja kehilangan ayahnya, dan dalam amarah telah bertindak ceroboh. Kini ia menyadari kenyataan pahit. Ia bukanlah lawan Ye Yunfei. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik untuk melarikan diri. Namun, langkah itu sudah terlambat. Dalam sekejap, suara tenang Ye Yunfei terngiang di telinganya. Pedang besi menembus tubuh Xiao Wuxiang dari belakang, menggantung di udara sesaat sebelum kekuatan dahsyat meledak dan menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah. Pemandangan itu membuat semua orang di sekitar gemetar ketakutan. Banyak yang wajahnya pucat pasi, bahkan ada yang langsung ambruk ke tanah. Dalam benak mereka, muncul satu pertanyaan yang sama. Sejak kapan para ahli alam mendalam menjadi begitu rapuh? Begitu banyak ahli alam Xuan dan alam mendalam telah ditebas Ye Yunfei dengan mudah. Seolah tidak lebih sulit dari menyapu dedaunan kering. Seluruh tempat itu pun sunyi senyap. Cara semua orang memandang Ye Yunfei berubah total. Seakan mereka sedang menatap sosok dewa yang turun ke dunia. Di tengah keheningan itu, suara tenang Ye Yunfei kembali terdengar. Ia menyebut nama Jenderal Sima yang ternyata sedang menyelinap pergi di tengah kerumunan. Ketika namanya disebut, kerumunan langsung menyingkir, meninggalkan Jenderal Sima berdiri sendirian. Tampak begitu kesepian. Meski tampak garang di luar, Jenderal Sima sebenarnya telah kehilangan keberaniannya. Ia menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Ye Yunfei. Dengan senyum tipis, Ye Yunfei menjelaskan bahwa setiap kali ia bertindak, ia selalu memastikan untuk menghilangkan akar masalah secara menyeluruh. Jenderal Sima mencoba menggertak, mengingatkan dirinya adalah panglima tertinggi tentara Kyoto dan memegang kekuasaan militer besar. Namun, ancaman itu sama sekali tidak menggoyahkan Ye Yunfei. Dalam sekejap, Ye Yunfei melesat ke arahnya. Jenderal Sima langsung berbalik dan melarikan diri karena ia tahu kekuatannya sebanding dengan Perdana Menteri Xiao. Dan nasib Perdana Menteri Xiao sudah jelas. Namun, tak ada jalan keluar. Tawa Ye Yunfei terdengar di telinganya, menandakan jarak mereka telah terkejar. Dengan kecepatan luar biasa dari jurus telapak ilahi Ling Feng dan kekuatan fisik yang mengerikan, Ye Yunfei menyusulnya dalam sekejap. Pedang besi melesat dan menebas. Tubuh Jenderal Sima terbelah, serpihan tubuhnya berhamburan, mengakhiri segalanya. Setelah semuanya selesai, Ye Yunfei menoleh ke Kaisar. Dengan nada tenang, ia menyampaikan bahwa mulai saat ini, segala ancaman besar telah disingkirkan. Karena gelar yang pernah dianugerahkan kepadanya, ia berjanji akan memastikan stabilitas kerajaan dan memilih tinggal di ibu kota selama 2 hari lagi. Ia menyarungkan pedang besi berat emas merah ke dalam cincin spasial, lalu melemparkan sebuah pil penyembuh tingkat 6 ke arah Ibu Suri, memastikan bahwa luka-lukanya akan pulih setelah meminumnya. Kemudian, Ye Yunfei melompat ke udara dan mendarat di kereta terbang milik Sekte Langit Terpencil. Kereta itu adalah artefak magis bernilai tinggi, dilengkapi formasi penerbangan.
Dengan beberapa segel tangan, Ye Yunfei mengecilkan kereta itu dan menyimpannya ke dalam cincin spasial, membayangkan betapa bergunanya benda tersebut untuk perjalanan di masa depan. Tak lama kemudian, Ye Yunfei menghilang dari pandangan semua orang dengan kecepatan kilat. Ibu Suri dan Kaisar memandang ke arah perginya sosok itu dengan hati penuh rasa terima kasih. Mereka sadar, tanpa kehadiran Ye Yunfei, kekaisaran Qin mungkin sudah lama runtuh. Dialah yang menjaga kelangsungan dinasti keluarga Qin. Ye Yunfei berkembali ke kediaman pangeran ketiga dan menetap di bangunan 3 lantai miliknya. 2 hari ke depan, ia memilih tinggal di ibu kota, menunggu bahan untuk menempa pedang roh 5 elemen, sekaligus memberi waktu bagi Kaisar dan Ibu Suri untuk membereskan sisa-sisa kekuatan Perdana Menteri Xiao dan Jenderal Sima. Dengan Ye Yunfei masih berada di kota, tak seorang pun berani memendam niat memberontak. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.